Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Woro Puspito Wulan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 2 Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Kali ini izinkan saya untuk melakukan demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan bujukan moral. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Mukiah SPD dari SDN Kepanjen Kidul 2 yang sekarang menjabat menjadi kepala sekolah. Selamat siang Ibu Mukiah. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tentunya juga ya, semoga Sehat, alhamdulillah. Sebagai calon guru penggerak selalu sehat dan selalu sukses. Amin, pantunganipun Bu. Ini sepertinya sekolah lagi sibuk-sibuknya gitu. Betul. Iya. Ini saya setiap malam kayaknya terus berpikir. Karena apa? 1 minggu ke depan, bahkan besok ini Oke. Bu Woro ada penilaian sekolah sehat atau UKS yang jadwalnya mestinya hari Jumat, ternyata saya terima Informasi. surat yang tadi siang itu untuk besok Oh pagi. iya. Nah, Semoga acara besok lancar Amin, gitu dan mendapatkan amin, hasil amin, terbaik. amin. Perkenankan Ibu, hari ini saya akan mewawancara Ibu terkait pengalaman Bu Mukiah selama menjabat kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika maupun bujukan moral. Untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral? Gini Bu, ada 2 kasus nih. Yang pertama dilema etika, yang kedua bujukan moral. Untuk dilema etika ini benar dan benar, ya. Kemudian untuk yang bujukan moral ini diantara benar dan salah. Iya. Jadi ada 2 kasus yang saya tangkap, Kasus, ada ya. dilema etika itu benar dan benar, kemudian bujukan moral ada hal benar atau salah katanya Ibu. Bagaimana Ibu Mukiah menjalankan pengambilan keputusan di mana ada kepentingan yang sama-sama benar Bu? Gini Bu, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kemudian kasus itu berada di bujukan moral atau di dilema etika. Selanjutnya kita harus memperhatikan cara mengambil keputusan itu dengan paradigma 3 prinsip dan pengujian keputusan. Jadi ada tahap-tahapnya gitu. Betul. Selanjutnya bagaimana langkah yang Ibu jalankan selama ini? Ini langkah-langkahnya Bu, ada mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi itu, kemudian siapa yang terlibat, kemudian pengujian benar salah, kemudian mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi trilema, membuat keputusan, yang terakhir merefleksikan. Jadi ada beberapa langkah mengidentifikasi kasus, kemudian mengenali nilainya, menentukan siapa yang terlibat, sampai akhirnya panjenengan mengambil keputusan kemudian merefleksikan. Gitu. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ini Bu, saya menggunakan 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian aturan yang benar, dan rasa kepedulian. Jadi ada 3 prinsip yang dilaksanakan seperti itu Ibu. Kemudian hal-hal yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa Ibu? Kita harus pegang teguh Bu, kemudian aturan yang berlaku, dan kita harus peduli sesama tetangga. Jadi ada 2 hal yang menjadi tantangan ya, antara kita harus patuh terhadap aturan yang berlaku, ataukah kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar, tetap sesama. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu
dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau pada saat kasus itu terjadi langsung Ibu selesaikan pada waktu tersebut? Itu. Ini membutuhkan waktu, dilihat dulu kasusnya Bu. Kalau itu kasus berat, berarti saya harus konsultasi dengan Bapak Ibu dulu. Kalau ringan, langsung saya teruskan. Jadi ada tergantung kasusnya. Ada kalanya kita bermusyawarah dengan Dewan Guru dan pemangku kepentingan. Ada kalanya Bu Mutia berpikir sendiri. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada Bu, ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, namun juga melibatkan Bapak Ibu Guru, kemudian pihak yang terkait. Ada Bapak Ibu Guru dan Dewan yang terkait. Jadi sekarang saya tutup dengan pertanyaan terakhir Bu. Apakah pelajaran yang dapat dipetik dari yang selama ini sudah Bu Mukiah jalankan dalam mengambil keputusan? Tentang langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan bijak. Jadi dalam mengambil keputusan itu harus bijaksana dan bertanggung jawab. Itu yang saya tangkap ya Bu. Oke. Terima kasih Bu Mukiah atas waktunya hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jenengan juga mudah-mudahan jenengan selalu sehat, dan apa yang ilmu yang jenengan terima ini bisa tertular dengan teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat berkat doa panjenengan. Bu Roro, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Sekarang Alhamdulillah, semoga kegiatan Bu Roro ke depan semakin lancar. Bagaimana CGP-nya? Lancar Bu, sudah berada di tahap modul 3 sekarang. Perkenankan hari ini saya ingin mewawancarai Bu Binti mengenai pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika maupun rujukan moral. Untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi antara kasus yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, memang benar ada beberapa masalah yang masuk di keduanya. Yang perlu kita ketahui adalah rujukan moral itu adalah hal yang benar dan yang salah, sedangkan dilema etika adalah hal yang benar dengan benar. Itu yang harus kita pahami. Iya, jadi untuk rujukan moral benar dan salah, sedangkan dilema etika antara nilai yang benar dan benar. Kita bisa memilih itu Ibu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian menentukan itu termasuk di dalam rujukan moral atau di dalam dilema etika. Baru kita melangkah untuk mengambil keputusan. Jadi kita identifikasi dulu, baru melangkah ke tahap selanjutnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan untuk mengambil keputusan? Yang pertama mengidentifikasi, kemudian menentukan siapa yang akan terlibat, kemudian melibatkan guru, mengumpulkan fakta. Setelah itu baru kita tentukan langkah, kemudian menentukan keputusannya. Dan di akhir mungkin gimana sih? Perlu direfleksikan atau kemudian perlu kita refleksikan. Jadi kita kenali dulu nilai-nilainya yang bertentangan apa, kemudian siapa saja yang terlibat, fakta-faktanya dikumpulkan, kemudian pengujian dulu gitu Ibu. Pengujian, kemudian baru selanjutnya diambillah keputusan
setelah itu direfleksikan seperti itu yang saya tangkap ya Bu. Iya. Iya. Maksud saya seperti itu. Oh iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika kita tergantung permasalahannya dulu, itu permasalahan di anak atau permasalahan di guru-guru. Kalau pada anak-anak kita perlu komunikasi, perlu berkomunikasi dan minta pertimbangan kepada pihak-pihak wali murid maupun dengan komite. Sedangkan kalau pada Bapak Ibu guru, saya biasanya pertimbangan dengan Bapak Ibu guru semuanya, tidak hanya salah satu, baru kemudian kita tentukan atau saya menentukan apa yang perlu kita tetapkan atau kita putuskan. Jadi banyak yang terlibat ya dalam pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Pada kasus ini yang menjadi tantangan adalah pada aturan. Pada aturan apakah pada perasaan harus kita pilih. Iya. Jadi kita harus pertama ke aturan, Iya. kemudian baru ke perasaan. Iya. Mungkin perasaan kasihan atau Iya, bagaimana perasaan gitu. kasihan Jadi atau pertimbangan-pertimbangan tertentu begitu. banyak yang dipertimbangkan gitu, antara peraturankah yang kita ambil sesuai dengan keadilankah, atau bagaimana kita kok merasa kasihan terhadap ini, seperti itu ya. Tapi kalau memang ini adalah hal kedinasan, maka harus keadilan ambil dulu. keadilan Iya. dulu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu ya Bu, atau pada saat kasus itu terjadi panjenengan langsung menyelesaikan di waktu itu tersebut? Langsung. Karena kasus itu tidak kita harapkan, tapi pasti ada, maka saya tidak mempunyai jadwal. Jadi kalau kasus itu muncul, baru kami selesaikan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru, dan tapi keputusan tetap ada saya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Tidak ada jadwal khusus itu, jadi yang banyak dipertimbangkan yang sudah Iya. Bu Binti jelaskan di sebelumnya. Jadi banyak yang dipertimbangkan, banyak yang dilibatkan, pemangku kepentingan itu ya. Adakah seseorang atau faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan atas kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebajikan, kemudian hasil akhir itu tidak merugikan kepada yang mempunyai kasus, Iya. dan tidak pula merugikan secara kedinasan bagi sekolah. Jadi intinya di mana yang terbaik lah intinya Iya. kita nggak Tapi yang terbaik dan menguntungkan kedua sisi kalau bisa. Ada dua sisi. Jadi kalau bisa tidak ada yang dirugikan, Betul, iya. sama-sama diuntungkan atau gitu. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Binti petik dari pengambilan yang sudah panjenengan laksanakan selama menjabat kepala sekolah? Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada generasi muda, karena saya sudah cukup lama bersama-sama dengan Bapak Ibu guru menjadi seorang kepala sekolah. Hal yang perlu kita pegang adalah pertama sabar. Sabar. Ya, sabar, kemudian berusaha bijaksana dalam mengatasi semua masalah, supaya tadi kembali tidak ada yang dirugikan dan semuanya menjadi nyaman, berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan. Berjalan dengan lancar. Gitu, gitu. Jadi Nyaman. dua kunci keberhasilan dalam mengambil keputusan itu sabar dan bijaksana. Sangat diperlukan. Itu yang itu menjadi pelajaran bagi saya dan semua mungkin Ya. pendidik-pendidik yang ada di Indonesia ini. Betul sekali. Semoga nanti apa yang disampaikan Bu Binti ini bermanfaat bagi saya dan yang lainnya juga. Kalau boleh tahu, Bu Binti sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah? Menjadi kepala sekolah sejak tahun 2008, mungkin sekarang sudah 15-16 tahun. Wah, 15 sampai 16 tahun dia sudah sangat berpengalaman. Semoga nanti generasi muda yang menjadi pengganti kami yang lebih bagus. Amin. Terima kasih Bu Binti atas waktunya.
Sama-sama Bu Roro, semoga kegiatan Bu Roro semakin lancar Amin. dan sukses. Amin. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.